Bang, kemarin kan ada beberapa tim abang yang dipanggil di komisi yudisial itu ya yang ada. Iya. Itu ada update-nya lagi bang setelah dari Iya. situ bang. Jadi sudah dipanggil, Iya. sudah dibuat berita acara, laporan kepada hakim itu kan. Hakimnya dilaporkan karena dianggap melanggar kode etik hakim. Kita laporkan juga di Mahkamah. Jadi yang di komisi dia sudah dipanggil, sudah diberi acara. Nah, sekarang kami akan mengikuti apakah hakimnya sudah dipanggil atau tidak. Nah, minggu depan kami akan update lagi. Nah, seperti kan kami dulu yang diperiksa kan Iya, iya. sebagai pelapor. Iya. Nah, apa yang dilakukan, kita beritahukan bagaimana cara-cara hakim yang kami duga dia melakukan pelanggaran kode etik. Dan mudah-mudahan komisi yudisial juga tidak tegas di Australia. Saya dengar kabar dia bulan depan sudah Oh ke Indonesia. Jadi kalau dibilang bukan karena cyanida, saya tidak terima. Saya sebagai ahli menyatakan, saya hampir pastikan. Saya sudah bilang ini, saya akan ulang-ulangi kata-kata ini. Itu pendapat saya. Saya hampir pastikan bahwa yang bersangkutan meninggal itu karena cyanida. Tapi saya tidak ragu sedikit pun, Pak. Tapi saudara mengatakan dalam perkataan ini, saudara tidak berwenang untuk menetapkan hasilnya formal. Iya, saya tidak bisa nyatakan dalam bentuk formal karena saya bukan dokter forensik, Pak. Jadi kenapa? Tapi pendapat saya tidak pendapat, Pak. Iya, tapi di sini saudara katakan berpendapat boleh nggak, Pak? Saya tanya. Loh, ini kan ditanya, nah, ini saya tidak bisa nyatakan dalam formal tertulis bahwa itu mati kan. Yang bisa menyatakan formal tertulis dalam per kan dokter, Pak. Itu di Indonesia. Di luar di Belanda boleh ahli toksikologi menyatakan kematian orang, cause of death. Coba ditanya di tempat lain. Tapi cerita saudaranya benar. Sebetul, betul saya katakan itu. Tapi untuk apa namanya tadi? Itu tidak untuk maksudnya untuk saya nyatakan dalam bentuk formal. Kalau saya berpendapat boleh, Pak. Majelis Hakim yang mulia, saya berpendapat boleh, Pak ya. Boleh. Nah, saya berpendapat bahwa yang bersangkutan meninggal karena cyanida itu aja. Sudah, saya tidak ragu. Dasar saudara menyatakan itu apa? Itu tadi data-data tadi, korosif di lambung, karena kandungan cyanida ada. Enggak dulu. Saudara mengatakan itu adalah karena saudara memperkirakan maksudnya 20 ml kan? Tadi saya sudah hitungkan berapa? Kalau kerja 10 mili, sekarang saya bertanya aja melampaui batas ini. Iya, karena ada masuk 20 mili perkiraan saudara kan? Tidak, saya bilang ini. Sekarang saya tanya secara ilmiah. Seandainya tidak tepat 20 mili yang masuk. Seandainya tidak tepat jumlah yang saudara taksir bahwa yang masuk dalam tubuh tidak tepat, ini perhitungan normal Pak, ini bukan ini kan pertanyaan ahli. Seandainya ya jumlah yang masuk itu tidak tepat 20 ml kurang umpamanya, katakan kalau 20 ml, oh tidak bisa Pak, 2 dan sudah 24 saja sudah bilang tadi pertanyaan kan kita ada ahli harus didukung fakta Pak. Saya bilang saya pikir ahli terbatas yang sudah iya. Oke, saya tidak tanya mengenai soal kasus ini secara ilmiah kepada saudara. Oh, saya nggak mau menjawab, pasal ada kesan yang kasus besar di sini. Bapak bayar saya sebagai konsultan kalau itu di luar. Sebagai kalian saudara, iya kalian saya kalau saya di luar sini saya bayar Pak. Saya konsultan Pak, sama dengan Bapak sebagai PH. Kalau Bapak bayar saya bayar. Bapak saya terima Pak. Kontrakan Bapak berapa? Jessica itu menjalani loh 120 hari dari loh. awal sampai akhir tidak pernah ditempatkan di ruangan itu biasa. buktinya sudah juga ada viral kan, dia bersama penyidik situ. Itu selti itu tempat itu. Kalau bukan selti apa namanya? Nggak bisa bergerak. Di situ tempat ya, ada tempat tidur dari kayu, dari batu, dari batu ya, batu ya, beton ya, gitu ya, beton ya kan. Di sini samping ini bentuk ini Hanya untuk tembok, jalan. di sini pintunya terbuka, ini tembok lagi ya. Di sini ada triplek, di sini buat dia ini ada wastafel, ada kloset. Kalau maksud selti yang dimaksudnya orang itu, apakah memang harus begini? Ya itu kalau mau kencing, mau buang air, atau mau mandi dia harus keluar dulu, begitu? Enggak ada, ya kan? Makanya ada kamar mandi di dalam. Ada kamar mandi di dalam, dia lakukan apa di situ, iya kan? Nah, kalau menurut saya, ya kan orang itu biar jerah di situ, biar pengejar pengakuan, ya kan? Kalau orang nggak mau berbuat, harus mengaku apa? Mengaku apa? Ya betul. Lebih baik mati kok dia si Jessica kalau mau bilang apa? Dan kemarin Kasubdit Pamda pun sudah mengakui ya bahwa Jessica itu
diminta oleh penyidik untuk dimasukkan ke ruangan itu. Penyidik yang minta Atas atensi. pimpinan. Gimana? Jadi atas atensi pimpinan, penyidik yang meminta ke si dari anggota jaga pada saat itu untuk dia dimasukkan ke Selti. Kemarin tuh. Berharap adanya perubahan perilaku katanya. Gimana menurut abang? Saya belum nyambung nih, maksudnya gimana ya? Jadi kemarin itu kita mengundang namanya Pak Benyamin Leonetti. Iya. Ini adalah Kasubdit Pamtah, pengamanan tahanan di Tati. Jadi kalau dia Dia bilang ada? dia akui. Dia akui dan itu diminta oleh penyidik. Saya jadi mau ketawa ya. Jadi gimana ya, Jessica menjalani 120 hari di situ. Itu namanya Selti. Yang mana tujuannya orang dia biar ngaku di situ kan. Ya. Dia nggak ngaku kan. Cuman situ tuh sengsara sekali loh. Dan saya Kalau orang itu Jessica memang dia jelas atau yang mendampingin orang itu memang atau dia berbuat atau gimana pun, saya akan tetap saya ngebela sesuai dengan entah keringanan aja ya. Saya bilang, oh nikmatin aja udah nggak apa-apa. Tapi kalau dia nggak berbuat, Ya. Dan kalau jangka waktu lama itu bisa menyebabkan sesak loh. Dan bisa menimbulkan kematian nggak? saya pernah dia sudah kena penyakit sesak napas itu. Iya, berarti kan nggak bisa dalam jangka waktu lama toh. Jadi begini bang, kalau di Selti ini pengalaman saya nggak pernah melihat orang setegar Jessica selama 6 bulan di sana Ya. tetap konsisten Konsisten. dengan apa yang menjadi keterangannya dia. Kalau orang lain masuk mungkin 3 hari aja ngaku. Nyerah. Pasti Sudah ngaku. Bahkan saya waktu di dalam, ini cerita pengalaman saya, ada tersangka kasus narkoba ya, orang Irak. Itu ditempatin di Selti. 2 hari bunuh diri bang, mencoba bunuh diri, dia pecahkan keramik, dia tusuk dadanya. Bayangin, Jessica bisa setegar itu orang hebat, itu orang luar biasa. Maka saya kalau Salut. bicara Dari sisi ketegaran soal ya. Jessica tuh dari 2016, cuman saya kan waktu 2016 karena nggak ada kepentingan, sehingga saya nggak speak up. Ada satu orang juga bilang sama saya, dia di Celticus terus. Celticus itu cuma orang yang melanggar, Pak, melanggar aturan. Kalau dia ditahan melanggar aturan, misalnya ketika ditahan dia pakai narkoba, bolehlah dimasukin ke Celticus. Tapi kalau untuk mengambil pengakuan dimasukin Celticus tuh nggak boleh. Nggak boleh ditekan untuk mendapatkan pengakuan dari seorang tuh nggak boleh. Itu tugas polisi mencari 2 alat bukti di luar pengakuan orang itu. Jadi polisi itu yang harusnya mencari pengakuan. Nah karena dia nggak bisa, dia tekanlah si Jessica terus. Makanya dia bilang, udah kamu ngomong aja biar supaya ini lebih ringan. Kan Jessica ada sempat bicara seperti itu kan. Dan saya yakin yang Jessica ngomong benar. Kenapa? Kalau memang Jessica bersalah, ya kan, dan si Krisnamurti punya alat bukti lain, Pak, nggak perlu ditaruh di Celticus, biarin aja dong. Ini kenapa dia masih menekan seperti itu? Saya nggak bisa bicara waktu itu. Kenapa? Karena saya bukan lawyer Jessica. Saya punya yang namanya kode etik. Jadi kalau lawyer yang udah nanganin, saya nggak bisa bicara, Pak. Itu yang terjadi.